Halo geng, salam lestari. Balik lagi di channel YouTube Mapakti UPS Tegal. Bersama saya Terlih. Di sini ada program baru yaitu podcast yang bernama Obama, obrolan bareng Mapakti. Pada kesempatan kali ini di episode yang pertama kita akan mengundang Ketua Umum tercinta kita yaitu Mas Rangga atau biasa dipanggil dengan Mas Bulus. Monggo Mas duduk. Gimana nih? Kenapa bisa dipanggil dengan nama Mas Bulus? Iya, jadi di Mapakti sendiri ya, khususnya itu ada yang namanya nama rimba. Kebetulan nama rimba saya di Mapakti itu Bulus. Tuh. Dipanggil Bulus berarti ya? Ya, Itu untuk artinya apa Mas? kalau arti nama saya Bulus itu, jadi Bulus itu kan punya rumah ya. Iya. Jadi rumahnya itu kan kuat. Nah, rumah yang kuat untuk Mapakti gitu. Berarti artinya bagus nih Mas? Bagus. Bagus. Pengayom. Pengayom. Nah, Mas Bulus ini kan Ketua Umum UKM Mapakti ya? Kepanjangan dari Mapakti itu apa sih Mas? Kepanjangan dari Mapakti itu mahasiswa pecinta alam Pancasakti. Karena mungkin pada bingung Pancasaktinya itu apa, itu universitas kita namanya Universitas Pancasakti. Oh gitu. Nah, untuk tanggal berdirinya itu kapan Mas? Kalau tanggal berdirinya itu dari tanggal 17 Juli 2000, tahun 2000. Tahun 2000. Itu berdiri atau pengesahan ya Mas? Pengesahan. Pengesahan. Kalau berdirinya berarti? Berdirinya dari 1996. 96. Ya. Lama ya Mas ya? Lama. Terus untuk syarat masuk Mapakti itu apa aja Mas? Kalau syaratnya itu yang pertama harus ikut Diklat-Sar. Diklat-Sar? Iya. Itu apa Mas Diklat-Sar? Itu sebagai tahapan pertama lah buat jadi anggota di Mapakti. Tahapan pertama. Terus? Syaratnya itu dari semester 1 sama 3. Semester 1 dan semester 3. Maksimal semester 3 berarti ya? Iya, maksimal semester 3. Terus apa lagi Mas syaratnya? Ya yang pastinya harus mahasiswa Universitas Pancasakti. Iya. Untuk administrasinya itu gimana? Kalau administrasi ya berarti kayak apa namanya, bayarnya, bayar regis gitu. Itu biasanya ada sih. Biasanya ada. Kisaran berapa Mas biasanya? Ya harga mahasiswa lah. Harga mahasiswa, harga pelajar. Mahasiswa bukan pelajar. Biasanya apa aja Mas yang didapat ketika ikut Diklat-Sar? Tentunya ilmu ya, ilmu yang bermanfaat dari di bidang kita itu pecinta alam. Ya, banyak lah. Ya, itu. Dapat baju juga ya Mas ya? Dapat baju, kaos. Terus juga asik katanya ya Mas Diklat? Asik. Asik. Biasanya sih kalau di Mapakti itu 5 hari. 5 hari di alam gitu. Di alam. Enak. Enak ya Mas ya? Terus untuk divisi di Mapakti itu apa aja Mas? Nah, kalau divisi sendiri pastinya kan Mapala ada divisinya dong. Sambil ngerokok Mas, monggo Mas. Iya, aku juga ada itu. Ngerokok dulu. Kebetulan ini minumnya nggak ada Mas. Enteng bro. Kebetulan ini minumnya nggak ada ya Mas ya? Habis. Belum ada sponsor yang masuk soalnya. Iya. Ternyata habis rokok saya. Jarum coklat saya habis. Kita balik lagi ke topik Mas. Iya. Untuk divisi apa aja Mas divisinya? Divisi di Mapakti itu ada 3. Apa aja Mas? Divisi KSDA, terus HG, untuk climbing. KSDA itu apa Mas? Konservasi sumber daya alam. Itu di bidang apa Mas? Kalau KSDA? Kalau kita kan lebih fokus di pantai sih. Jadi tentang konservasi di pantai. Karena kampus kita kan dekat sama pantai. Jadi kita lebih fokus yang dekat kita dulu gitu. Berarti kalau untuk ke dataran tinggi jarang ya? Jarang, tapi pernah. Pernah tapi. Iya. Berarti lebih sering ke pesisir ya Mas ya? Lebih seringnya ke pesisir. Kalau HG apa Mas? HG itu hutan gunung. Hutan gunung.
Jadi ngapain? kayak ilmu tentang pendakian, terus di alam bebas di hutan kita harus ngapain, banyak sih ilmunya. Berarti seputar tentang pendakian, tata cara pendakian apa gimana mas? Itu juga ada Ada banyak lah. banyak. Terus ilmunya. untuk RC rock climbing itu Kalau kegiatannya RC ngapain? lebih ke tebing, Tebing. bisa tebing buatan, wall, kita juga punya wall climbing ya. Terus kita juga sering ke tebing alam, Tebing alam. Pemalang. Itu di mana mas? Pemalang. Ada Ada dua tebing Gajah terus sama tebing Wangi. Itu kebetulan tebing Wangi pernah kita ekspedisi di situ, bikin jalur tebing. berapa hari itu mas ekspedisi di situ? Hampir 1 minggu lah. Hampir 1 minggu. Iya. Itu udah jadi tebing. Tebingnya udah jadi. Maksudnya udah bisa dipanjat. Bisa dipanjat. Tebing kan yang buat Gusti Iya, Allah. Gusti Allah ya, Iya. bukan kita ya. Nah. Terus untuk prestasi apa aja nih mas yang udah didapat di tahun ini? Tahun ini? Periode tahun masa ya? Kalau tahunku baru 1 ya. Apa mas? Itu juara orienteering di Sulfur, Mapala Sulfur, Magelang. Itu juara 3 ya. Putri umum nasional mas. Nasional. Biasanya dapat beasiswa tuh mas dari kampus? Dapat. Ditawarin. Iya. Terus gimana kelanjutannya? Katanya mau 2 tahun. 2 tahun. Wah, mantap ini. Terus untuk prestasi sebelumnya apa aja mas? Kalau sebelumnya banyak juga dari masing-masing divisi. Tadi kan orienteering divisi HD hutan gunung, tentang navigasinya sih. Terus kalau KSDA itu pernah juga juara 3 kalau nggak salah, itu pengolahan limbah juga. Beberapa kali lah malah kalau pengolahan limbah itu sering dapat juara 2, 3 gitu, 1. Ya, kalau untuk rock climbing? Kalau untuk rock climbing juga pernah juara 3 provinsi ya. Provinsi. Cewek juga. Mantep nih ceweknya mas. Iya. Itu di Purwokerto. Juara 3. Provinsi ya? Provinsi. Sebenarnya kalau prestasi itu bonus sih kalau masuk Mapakti. Bonus? Iya. Kita kan bidangnya pecinta alam. Prestasi kita ya seharusnya menjaga alam sekitar kita. Itu sih. Terus untuk tadi kan ada bahasan orienteering ya mas? Ya. Itu orienteering itu kayak apa sih mas? Kalau orienteering sendiri itu kayak lomba lari, tapi kita sambil bernavigasi. Jadi kita bawa peta, bawa kompas, terus di peta itu ada pos-posnya. Pos mirip 1 sampai berapa gitu. Mirip mencari jejak berarti ya mas ya? Iya. Tapi jadi, lebih di modern apa gimana? Jadi kita datang ke posnya, kita kayak absen lah. Absen. Terus kita yang ditentukan juaranya itu yang paling cepat dan tepat. Jadi kalau cuma cepat tapi miss di pos-posnya itu juga nggak juara, langsung didiskualifikasi. Ya mas, untuk di setiap UKM kan ada program kerja ya. Nah di Mapakti itu ada program kerja apa aja mas di tahun ini? Di tahun ini tuh yang udah terlaksana itu penanaman. Di mana itu mas? Itu di Pantai Padaharja. Oh, di pesisir ya berarti ya mas? Pesisir. Nanamnya apa mas? Mangrove atau? Itu cemara laut. Cemara laut. Berapa pohon mas yang ditanam? Berapa bibit? 1000. Mantap mas. Kita juga mengundang dari Mapala lain atau teman-teman yang peduli dengan lingkungan lah, kita undang. Itu kebetulan pada datang sekitar 70-an. 70, banyak juga ya mas ya, pesertanya. Orang. Itu dari Mapala Jateng atau mana? Mapala Jateng ada, ya kebanyakan Jateng sih. Paling jauh mungkin dari Salatiga. Terus Pekalongan, Purwokerto. Terus ada program
kerja apa lagi Mas selanjutnya? Selanjutnya nanti ada pelatihan vertical rescue. Vertical rescue. Iya. Itu di sini di kampus tempatnya. Masih rahasia. Masih rahasia. Nanti tunggu aja. Tunggu aja. Karena belum ada. Belum ada. Iya. Itu kemungkinan untuk pelatihannya umum atau gimana Mas? Kemungkinan umum. Terus mungkin sepil bulan Mei. Mei. Iya. Wih, bulan Mei nih teman-teman. Silakan barangkali teman-teman mau daftar aja. Terus Pantau IG-nya Mapakti aja. Pantau IG Mapakti aja. Ya, setelah itu ada program kerja apa lagi Mas? Setelah itu ada tradisi Gunung Slamet, itu biasa kita lakukan. Sering. Berarti ini tradisi yang keberapa Mas? Itu tradisi Gunung Slamet yang ke-6 nanti tahun ini. Itu rencana mau lewat jalur mana Mas? Masih beberapa opsi sih. Masih beberapa opsi. Nah, dengar-dengar kan Gunung Slamet masih tutup ya Mas? Ya. Itu gimana Mas? Itu kita tetap optimis ya. Optimis untuk buka. Jadi ya kemungkinan dengar sih ya habis lebaran. Habis lebaran ini ya berarti. Iya. Tadi kan bahas tradisi udah ya Mas. Nah, tadi kan saya dengar untuk ulang tahun Mapakti kan di tanggal 17 Juli ya. Itu biasanya ada acara apa Mas? Biasanya kita ada acara kayak ya ulang tahun kan biasanya syukuran ya. Syukuran. Terus kalau Mapakti biasanya itu mengundang terbuka lah buat pecinta alam. Berarti umum ya Mas ya? Umum. Itu acaranya biasanya sih musik, terus games, ada fun apa gitu, fun landing atau apa. Berarti untuk di setiap tanggal 17 Juli ada acara harla ya Mas? Iya, khususnya di Juli sih. Di Juli? Iya, menyesuaikan. Kalau tanggalnya berarti menyesuaikan. Terus untuk keseharian anggota gimana Mas? Ngapain aja? Minum dulu. Ya silakan Mas, minum. Minumnya es cekek ya Mas? Gimana tadi? Ya untuk keseharian anggota itu biasanya ngapain aja Mas? Untuk keseharian di sini ya, ya kita nongkrong sih. Tapi kita juga ada yang latihan rutin juga. Itu biasanya setiap hari Rabu sama Sabtu. Berarti 1 minggu 2 kali ya Mas? Iya. Itu latihannya apa aja Mas biasanya? Latihannya tentang divisi 3 tadi Mas. Jadi kondak-kandik. Oh iya. Berarti kalau untuk KSDA itu ngapain Mas biasanya latihan rutinnya? Kalau KSDA lebih ke ini sih penelitian atau bikin pengolahan limbah atau kita ke hidroponiknya. Oh iya. Terus untuk HG biasanya ngapain? Kalau HG juga banyak, ada tentang survival, terus manajemen perjalanan, terus ada tadi yang orienteering buat nanti bakal ada lomba kita udah siap gitu. Terus untuk rock climbing nih biasanya ngapain? Kalau rock climbing itu biasanya latihan fisik sama ya boulder atau top rope, naik wall atau lead. Oh ya Mas, kita balik lagi ke awal ya. Untuk setelah Diksar itu ada tahapan laginya apa enggak ada sih Mas? Oh ya, untuk Diklat sendiri itu kan tujuannya buat mencari anggota. Nah itu baru anggota muda, belum menjadi pengurus atau anggota tetap. Oh berarti namanya anggota muda ya Mas? Anggota muda. Itu udah dapet slayer biru tua atau belum Mas? Kalau slayer kayak gini belum. Warnanya biru muda. Oh warnanya biru muda ya? Berarti beda di slayer ya Mas ya? Beda slayer sama ini. Belum dapat PDH ya berarti? PDH juga belum. Berarti cuma pakai kaos yang dapat tadi Diksar. Kaos ya, Mas Diksar. Untuk selanjutnya itu ada tahapan apa lagi Mas? Setelah menjadi anggota muda? Ya tadi kan baru anggota muda, belum menjadi pengurus atau anggota tetap. Untuk menjadi pengurus dan anggota tetap juga ada tahapannya lagi. Apa aja Mas berarti tahapannya?
setelah Diksa itu ada yang namanya Dijut, itu apa mas? pendidikan lanjutan. Pendidikan lanjut. Ya. Itu berarti melanjutkan pendidikan dasar ya mas ya? Iya, jadi lebih dalam dari Diklatsa itu tentang materinya dan prakteknya. Itu biasanya tempatnya di mana mas? Sama di hutan atau beda? Tergantung sama divisinya. Oh berarti Kalau per kita divisi ya mas ya? divisi, kalau divisi KSDA nanti kita lari ke PCC kayak gitu. Terus setelah Dikjud apa lagi mas? Setelah Dikjud ada pemantapan. Pemantapan. Iya. Itu kayak gimana mas pemantapan? Pemantapan sendiri itu kan tahap akhir kalau di sini itu Akhir. buat melantik anggota muda jadi anggota tetap. Gitu. Itu tempatnya di mana mas biasanya? Gunung. Gunung. Oh. Kalau di sini ada syaratnya yaitu gunung dengan minimal ketinggian 3.000 mdpl. Oh minimal 3.000 mdpl ya. Minimal. Berarti untuk Gunung Perahu Bismo nggak bisa ya mas ya? Bisa. Ungaran juga nggak bisa. Berarti. Oh berarti di 3.000 ke atas ya mas? 3.000 ke atas. Terus untuk keseharian mereka itu ngapain mas di sini di base camp? Kalau keseharian di sini tuh sebenarnya mengalir aja sih, kayak kita ngebut kita mau ngapain nih, ya ada aktivitas. Terus kita juga sering bersih base camp ya menjaga kebersihan di sekitar kita lah. Terus kita juga ada namanya One Day No Plastic. Itu setiap hari apa mas? Setiap hari Senin. Hari Senin. Itu jadi kita berusaha mengurangi sampah plastik di hari Senin itu minimal lah. Kalau bagus sih seterusnya mengurangi, tapi untuk hari Senin ini harus nggak ada sampah plastik lah. Itu agendanya masnya atau dari KSTA? Oh, KSTA. Iya. Berarti dari divisi ya mas ya? Agenda dari divisi. Terus ini mas untuk keuntungan masuk Mapak itu apa sih mas? Wah banyak sekali mas. Banyak sekali. Apa aja mas? Jadi kita bukan hanya sekedar yang dilihat teman-teman naik gunung, jalan-jalan, itu bukan. Jadi kita kan juga organisasi, kita belajar yang namanya administrasi. Khususnya di kampus sendiri kita harus secara administrasi itu ketika bikin acara atau apa itu kita belajar tahapannya gimana. Terus ada public speaking. Kita kan kalau mau bikin acara itu kan biasanya rapat-rapat. Jadi di rapat itu kan kita menyampaikan ide kita. Jadi dipaksa untuk kita ngomong. Jadi kita terbiasa untuk melatih public speaking kita. Terus ada juga relasi, apalagi di Mapala ya. Kita kan Mapala keluarganya seluruh Indonesia. Jadi kalau masnya mau ke Semarang atau kemana aja wis, itu pasti ada saudara kita. Kalau butuh apa pasti mereka bantulah. Terus untuk perkumpulannya nih mas, perkumpulan Mapala itu ada nggak sih mas? Ada. Itu apa aja mas? Iya kalau di sini ada PKW. Itu PKW apa mas? Kecil itu pusat koordinasi wilayah. Itu wilayahnya itu di Brebes, Tegal, Slawi. Oh, Bergas ya mas? Bergas. Terus itu ada lagi nggak? Di atasnya, ya, di atasnya ada lagi namanya PKD, pusat koordinasi daerah. Itu per provinsi. Iya. Di atasnya lagi ada mas? Ada lagi. Apa mas itu mas? Namanya PKN. Iya. Itu apa mas? PKN? Pusat Koordinasi Nasional. Itu seluruh Indonesia. Itu biasanya ada forumnya setiap tahun. Apa mas namanya? Namanya TWKM. Itu Temu Wicara Kenal Medan. Itu biasanya ngapain mas? TWKM? Itu kan ada dibagi dua, temu wicara sama kenal medan. Kalau temu wicara sendiri itu membahas tentang isu lingkungan nasional lah. Jadi isu lingkungan yang ada di sekitar kita ya.
dikumpulin jadi satu apa gimana? Biasanya dari per daerah itu mengajukan isu, Mengajukan. terus kita nyari satu isu lingkungan yang sangat urgent lah biar diangkat di nasional gitu. Terus untuk tadi KM-nya itu apa Mas? Kalau KM-nya kayak latihan gabungan sih, kayak biasanya dibagi per divisi. Per divisi. Iya. Kalau divisi hutan gunung nanti latihan di gunung apa, nanti rock climbing latihan di tebing apa kayak gitu. Terus untuk Masnya ini divisi apa Mas? Kalau saya nggak punya divisi. Nggak punya divisi. Oh iya, ini kan ketua umum ya Mas ya. Iya. Terus untuk Mas Bulus nih, itu masuk Mapakti tahun berapa sih Mas? Saya masuk Mapakti itu tahun 2020. Tahun 2020. Desember. Itu ada nama angkatannya apa enggak tuh Mas? Ada, namanya Nirbaya Mandara. Nirbaya Mandara. Dari Artinya apa Mas? Bahasa Sanskerta yaitu tak kental di laut dan di gunung. Kebetulan kalau di Mapakti itu angkatan ke-21. 21. Ya. Itu kenapa bisa dinamakan Nirbaya Mandara Mas? Itu asal usulnya gimana Mas? Kalau asal usulnya kita pas di Kelatsar itu tempatnya di laut sama di gunung. Di laut sama di gunung ya Mas. Untuk pengalaman Mas Bulus selama ikut Mapakti itu apa sih Mas? Ya kalau selama ikut Mapakti ya saya banyak belajar lah di Mapakti. Terus saya beberapa kali ikut lomba juga, orienteering. Juara Mas? Pernah juara Juara 3. Terus selain itu apa sih Mas? Terus pengalaman saya juga keluar kota lah, sering keluar kota, main-main ke Mapala lain. Berarti kenal Mapala-Mapala lain juga ya Mas? Iya. Anak-anak Mapala lain ya. Terus untuk naik gunung sih Mas gimana Mas? Kalau naik gunung belum banyak sih. Belum banyak. Baru berapa ya? 2. Kayaknya. Iya. Wah, nggak kehitung ya Mas? Kehitung hasilnya, lupa aja. Lupa. Kirain nggak kehitung. Masih bisa dihitung lah. Masih bisa dihitung. Kirain udah banyak nih. Iya. Ini pertanyaan terakhir Mas. Harapan kedepannya untuk UKM Mapakti Mas seperti apa? Ya, harapan saya sendiri untuk UKM Mapakti itu anggotanya makin solid, terus keluarganya terjaga dari yang udah lulus atau sampai yang masih di sini. Terus untuk acaranya Mapakti itu lancar, sukses. Amin ya teman-teman ya. Terus kan biasanya ngundang peserta juga atau tamu, semoga juga banyak yang datang. Itu sih. Itu saja Mas. Itu saja, mungkin tambahannya jangan lupa Jaya Rimba Wibawa di kampus. Mungkin itu saja teman-teman podcast kali ini. Terima kasih buat Mas Bulus yang sudah hadir. Jangan lupa like and subscribe. See you. Salam lestari. Lestari.